Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Direktur RSUD Muhammad Nur, Ketua Takmir dan Pengurus Takmir Masjid Ar-Rasyid RSUD Muhammad Nur, para jamaah, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Siang ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di rumah Allah, Masjid Ar-Rasyid RSUD Muhammad Nur, untuk menunaikan kewajiban kita sholat zuhur berjamaah dan kewajiban untuk terus belajar. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita dan Allah meridhai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan siang ini kita akan mengkaji Quran surah Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 10. Ayat 8 sampai ayat 10. Mulai ayat 8 ini berbicara tentang orang munafik, orang-orang munafik. Jadi para mufassir sepakat mulai dari ayat 8 Quran surah Al-Baqarah berbicara mengenai orang munafik. Sebelumnya kita sudah belajar tafsirnya ayat 1 sampai ayat 5 tentang orang-orang yang bertakwa, ayat 6 dan 7 tentang orang-orang kafir, ayat 8 sampai nanti ayat 20 itu tentang orang-orang munafik. Jadi porsinya memang lebih banyak orang munafik. Kenapa? Karena sulitnya untuk mendeteksi, sulitnya untuk menilai sosok munafik. Jadi sehingga memerlukan banyak ayat. Baik, pada Quran surah 8 sampai ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau yang hafal sambil mengikuti, jadi bagian dari tadabbur Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Sadaqallahul azim. Para jamaah, mari kita mulai untuk menghemat waktu. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat 8 dengan kalimat wa minan nasi may yaqul
wa minan nasi may yaqulu. Jadi kalau diartikan wa minan nasi sebagian, min litab'id, sebagian dari manusia, man orang yaqulu yang berkata. Artinya kalimat min ini berarti tidak semuanya. Tidak semuanya. Jadi tidak semua manusia. Sebagian dari manusia itu ada orang yang berkata amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Cuma Allah tegaskan wa ma hum bimu'minin, tapi mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Lisannya, mulutnya mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir, tapi hatinya dan perbuatannya tidak menyatakan yang sama dengan mulutnya. Jadi antara yang diucapkan dan yang ada di hati tidak sama. Nah, ini yang kemudian disebut dengan munafik. Jadi makanya para ulama tafsir sepakat mulai ayat 8 ini turun berkaitan dengan orang-orang munafik. Kapan adanya kelompok munafik ini? Jadi munafik. Jadi kata munafik itu makna asalnya adalah buat-buat atau pura-pura, dikata nafaqah. Pura-pura. Jadi munafik orang yang berpura-pura. Tidak sama antara yang zahir dengan yang batin. Tidak sama antara yang tampak dengan yang tersembunyi. Itu munafik. Nah, para jamaah Ibu rahimakumullah, Quran surah Al-Baqarah ini adalah surah Madaniyah. Jadi sesungguhnya kelompok munafik itu baru dikenal pada masa ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Ketika belum hijrah, masih di kota Mekah, itu yang ada hanya dua, orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Jadi pada periode Makkah itu ada kaum mukminin yang iman pada Rasul, yang mengikuti ajakan Rasulullah, dan ada yang tidak. Mayoritas adalah bangsa Quraisy, maka disebut dengan kufar Quraisy. Baru setelah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, di awal-awal itu tidak ada kelompok munafik ini. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah itu ada dua suku yang masuk yang disebut nantinya dengan golongan Ansor, orang-orang yang menerima kedatangan kaum muhajirin Rasulullah bersama dengan sahabat yang hijrah dari Makkah, itu dari kaum Aus dan Khazraj. Mereka banyak menyatakan keimanannya setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Ada sebagian ada kelompok lain ya di Madinah, penghuni Madinah saat itu namanya Yasrib sebelum Madinah, itu adalah orang-orang ahli kitab dari kelompok Yahudi. Kalau kelompok Yahudi ini ketika setelah hijrah ke Madinah itu mayoritas tidak masuk Islam, belum memeluk Islam, kecuali satu yang namanya Abdullah bin Salam rahimakumullah radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Salam ini adalah orang Yahudi Madinah yang langsung menyatakan keislamannya ketika Rasulullah sudah sampai ke Madinah. Yang lain itu belum menyatakan keislamannya. Jadi yang termasuk Al-Ansor, ya, kelompok Ansor ini, Ansor adalah dari penduduk setempat, bukan orang Yahudi, dari suku Aus dan Khazraj. Itu rata-rata meluk Islam.
Nah, gembong dari orang munafik ini ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini adalah gembong tokoh dari orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abdullah bin Salul ini adalah tokoh Madinah, ya, yang sebenarnya ia adalah putra dari tokoh sebelumnya. Seandainya tidak Nabi tidak hijrah ke Madinah, ini akan diangkat menjadi raja di Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia tentu tidak senang dengan kedatangan Nabi. Tidak senang. Kenapa? Karena nanti bisa kalah pamor dengan datangnya Rasulullah. Wajar kan manusiawi. Ada orang datang, tokoh setempat kalah pamor kan gitu. Merasa tidak senang, itu wajar. Manusiawi lah gitu. Manusiawi. Nah, pada saat awal-awal Rasulullah itu datang ke Madinah, ini tidak masuk Islam. Baru menyatakan keislamannya di luar, ya, di lisannya, di mulutnya, setelah peristiwa Perang Badar. Perang Badar, perang pertama, ya, besar. Kaum muslimin hanya sepertiga jumlahnya dari kaum kafir, ya, kaum kafir, tapi oleh Allah ini dimenangkan. Ini membuat gentar orang-orang yang tadinya nggak mau masuk Islam, termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul dan pengikutnya. Nampaknya ini memang kemenangan ini sudah akan diraih oleh Muhammad dan kawan-kawannya. Mulai mereka khawatir. Dan itu sebenarnya tanda-tanda yang sudah diberitahukan oleh Allah dalam kitab Taurat, kitab Injil. Mereka sudah tahu itu. Nabi terakhir akan terusir dari negerinya, kemudian dia akan balik mengalahkan orang-orang yang memusuhi dari negerinya itu. Sudah tahu itu. Ini nampaknya kemenangan akan diraih oleh Muhammad dan kawan-kawan. Mulai khawatir, setelah itu dia menyatakan keislamannya. Kenapa? Karena khawatir dia mendapatkan intimidasi, mendapatkan ancaman dari Islam karena Islam sudah kuat. Jadi masuknya Islam itu bukan karena kesadaran, tapi karena dia takut mendapatkan masalah ketika tidak menyatakan keislamannya. Ada nggak kira-kira di sini? Ada lagi. Karena mereka tidak sama antara ada orang yang pura-pura ikut tunduk, tapi sebenarnya dia mangkel gitu. Kalau nggak tunduk dia takut kena punishment. Banyak ini. Itu tipikal orang munafik. Nah, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik yang kemudian nanti juga akan terus menjadi duri dalam perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata wa minan nasi mayyaqulu itu khususnya ditujukan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya Al-Baqarah ini Bapak Ibu rahimakumullah disebut oleh Nabi surah Az-Zahrawani. Az-Zahrawani. Dua surah yang cemerlang. Apa satunya? Surah Ali Imran. Jadi surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran disebut oleh baginda Nabi sebagai surah Az-Zahrawani. Apa? Zahrawani itu dua surah cemerlang. Kenapa disebut dengan itu? Karena surah Al-Baqarah ini membuka tabir kelicikan orang Yahudi, sementara surah Ali Imran membuka kebohongan dari orang-orang Nasrani.
Jadi dengan dua surah ini yang disembunyikan itu ditampakkan oleh Allah. Termasuk perilaku dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi itu ya. Oleh Allah disebut meskipun berkata amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'min. Meskipun menyatakan beriman pada Allah dan hari akhir, tapi bukanlah orang mukmin. Karena apa? Hatinya tidak tasdik, tidak membenarkan. Kita sudah bahas sempat itu yang sebelumnya. Iman itu tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu tasdik, membenarkan di hati, diikrarkan dengan lisan, dan ditunjukkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Itu iman. Ini hanya lisan saja. Jadi bahkan pada periode Makkah, ya, kalau panjenengan baca Al-Quran, ada Quran surah An-Nahl ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihi ghadabun minallah wa lahum 'adzabun 'adzim. Pada periode Makkah itu ada kondisi-kondisi terbalik. Banyak sahabat yang sudah menyatakan keislamannya, sudah ikut Rasulullah, tapi mereka terpaksa menyatakan kekufuran, kafir. Sementara iman hati tetap mutmainnun bil iman. Sebaliknya, ya. Jadi mereka dipaksa illa man ukriha, mereka dipaksa untuk menyatakan kafir, wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sementara hatinya tetap mantap, tenang dengan imannya. Oleh Allah ini dianggap tidak berdosa karena kondisi terpaksa, meskipun tercela, tidak berdosa, tidak apa-apa, tetap dinyatakan orang mukmin. Lisannya bilang kafir, tapi hatinya menyatakan iman. Makanya hakikatnya iman itu ada di hati, Jadi tasdik bil qalbinya itu imannya itu di hati. Sementara di saat di ayat yang kita kaji ini adalah sebaliknya, lisannya menyatakan beriman tapi hatinya tidak. Oleh Allah menyatakan wa ma hum bimu'min. Paham kira-kira? Nah, munafik yang demikian yang disebut dengan munafik akidah. Jadi para ulama itu membagi munafik itu dua. Ada namanya munafik akidah, ada munafik amali. Munafik akidah itu adalah lisannya menyatakan beriman, hatinya tidak, perbuatannya juga tidak menunjukkan sebagai orang yang beriman. Jadi paling bahaya ini. Orang yang munafik akidah ini oleh Allah, mereka bukan orang mukmin. Bukan orang mukmin. Artinya termasuk kafir, cuma dikelompokkan menjadi munafik karena nyata-nyata lisannya ini menyatakan amanna billah wa bil yaumil akhir. Yang kedua ada namanya munafik amali. Munafik amali. Munafik amal perbuatannya. Jadi kalau panjenengan yang sering mendengarkan mungkin tabligh, ceramah, jadi tanda-tanda ayatul munafiki salasa, jadi tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama apa? Apabila berkata ia dusta, apabila dipercaya ia khianat, apabila berjanji ia ingkar atau luput dari janjinya. Itu munafik amali namanya. Munafik amali. Jadi kita yang menyatakan iman pada Allah, hati kita juga tasdik bil qalbi, menyatakan beriman pada Allah,
tetap dalam keadaan kita, tapi mungkin saja kita melakukan perbuatan-perbuatan orang munafik yang disebut dengan munafik amali. Jadi munafik itu ada dua, ada munafik akidah, ada munafik amali. Ayat yang kita kaji ini adalah munafik akidah. Munafik akidah. Mereka bukan orang beriman, meskipun mulutnya berkata amanna billahi wa bil yaumil akhir. Baik itu. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, saya ingin singgung sedikit biar panjenengan ingat kenapa dalam banyak ayat termasuk banyak hadis seringkali keimanan kepada Allah dan hari akhir itu digandengkan, disatukan. Ya, digandengkan. Banyak. Dalam ayat Al-Qur'an juga banyak begitu, termasuk hadis-hadis Nabi. Digandengkan. Karena begini, bahwa orang yang beriman itu hakikatnya di hati. Dia akan tampak sebagai orang yang beriman ketika ia melakukan perintah dan menjauhi larangan. Jadi hakikat iman di hati. Kenapa kita sholat? Itu memang wujud dari iman kita, karena kita diperintahkan untuk sholat, kan gitu. Nah, orang mau sholat, orang mau melakukan perintah Allah, orang mau menjauhi larangan Allah, itu harus didasarkan pada satu keyakinan kuat bahwa nanti akan ada hari pembalasan. Panjenengan ini jengajah ke masjid ini karena yakin nanti ada hari pembalasan, hari akhir, hari kiamat. Jangan saking ada hari kiamat, mati, pas elang, ketitana ancor, tak ada wajeng, tak wajeng selesai, tak wajeng selesai dum. Kita begini ini karena kita diperintah. Nantinya akan yang dihisab di awal kali ketika hari kiamat adalah salatnya. Keyakinan itu yang mengantarkan kita untuk jekaje tetap hadir ke masjid untuk salat berjamaah. Begitu. Jadi orang yang nggak percaya hari kiamat itu hidupnya dia akan asal-asal. Semau gue dia akan asal-asal. Karena sudah matinya mati gitu kan, asal-asal. Baik. Lanjutan ayatnya, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kata Allah, yukhadi'una Allah. Mereka mau menipu Allah. Ada yang menafsirkan yukhadi'una nabiyallah. Yukhadi'una nabiyallah. Mereka mau menipu Nabi Allah, mau menipu Nabi Muhammad. Walladzina amanu, dan mau menipu orang-orang yang beriman. Jadi menyatakan beriman di lisan itu ingin menipu Allah, ada yang mengartikan ingin menipu Nabi Muhammad, engkau iman dia, dan orang yang beriman. Atau sahabat-sahabat sebelumnya yang beriman itu biar terkecoh dengan ucapan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Cuma kata Allah, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu tidak dapat menipu Allah dan orang yang beriman, atau tidak dapat menipu Nabi dan orang yang beriman, illa anfusahum wa ma yash'urun, kecuali mereka menipu diri mereka sendiri, wa ma yash'urun, tapi mereka tidak merasa, tidak menyadari. Apa makna dari wa ma yakhda'una illa anfusahum? Itu dua. Jadi orang yang berperilaku munafik itu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka tidak mampu melakukan tipu daya itu kecuali untuk diri mereka sendiri. Itu dua. Yang pertama, Allah bongkar
bongkar perilaku itu. Mereka mau menipu, oleh Allah dibongkar. Terbuka ternyata. Tipuan mereka dibongkar oleh Allah. Dengan ayat ini, tipu mereka dibongkar oleh Allah. Yang kedua, nanti mereka akan menyesal nanti di hari akhirat kelak. Di dunia mau menipu tapi dibongkar rahasianya oleh Allah, dibuka rahasianya, nanti di akhirat itu mereka akan menyesal. Ada dua dalam tafsir itu. Bapak Ibu rahimakumullah, panjenengan ini sebagai orang-orang yang beriman harus dikuatkan imannya bahwa sungguhnya hari akhir itu ada. Orang yang mati itu Bapak Ibu rahimakumullah dalam sebuah hadis itu menantikan dua hal. Dalam kubur itu menantikan dua hal. Yang pertama menantikan kiriman doa. Pesan-pesan misalnya. Kati menureng pesantren ekere apa bisa. Keng mungkun kancan ekere akan nyaki ya bon ekere bieu. Nah ini akan alireki ya bon ekere bieu. Ekere apa bon? Nuk ngono iki pola oleh kata biasa. Ini kan ditunggu tiap hari menunggu. Disebut dengan kal gharakil muwaqqis, seperti orang yang tenggelam kata Rasulullah yang minta tolong. Orang yang mati itu seperti orang tenggelam minta tolong. Dari siapa? Yang pertama min ibnihi, dari anaknya. Anaknya mungkin bukan anak soleh, wa ikhwani, saudaranya, kerabatnya. Kerabatnya mungkin tidak ada anak soleh, wa sadiqihi, teman-temannya. Makanya berteman dengan orang-orang baik, akan saling mendoakan. Yang kedua, menunggu apa? Menunggu datangnya hari kiamat. Menunggu datangnya hari kiamat. Pesan-pesan guys. Kengmon orang saya senang, saya beriman oleh kebahagiaan alam kubur, meskipun menunggu dalam keadaan senang. Menunggu dalam keadaan. Orang yang mendapatkan siksa kubur ingin cepat menghindari siksa kubur, berharap datangnya hari kiamat. Padahal ketika kiamat datang, justru siksaan lebih parah. Aromasa terenglah dari siksaan kubur dengan datangnya hari kiamat, padahal hari kiamat siksaan lebih parah dibandingkan dengan siksa kubur. Semoga Allah sejenis mengurangi orang tua kita dan seterusnya. Amin. Ya, lanjutkan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Bersiap-siap maos kadita bima kanu yukadzibun. Kira dibolehkan. Jadi maknanya beda kan itu. Cuma tetap diterima. Diberi semaus walahum adabun alimum bima kanu yukadzibun. Yang dikerjakan ojolan ini kalau pas orang ngawati imam pas ngocol makmumnya gelisah ini. Subhanallah subhanallah. Tebun Allah fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambah penyakit mereka. Jadi tenggala sebelum buat motor ini, ketika bahas khatamallahu ala qulubihim, ya khatamallahu ala qulub, Allah mengunci mati hati-hati mereka. Bagaimana cara Allah disebut mengunci mati hati orang kafir itu? Ayat sebelumnya itu ketika ada orang melakukan perbuatan buruk, perbuatan jelek, hati ini ada titik noda hitam. Semakin banyak kejelekan, semakin banyak noda hitam. Kalau sudah banyak, semuanya tertutupi noda hitam. Disebutlah oleh Allah, khatamallahu ala qulubihim. Hatinya sudah tidak bisa lagi masuk nasihat.
Kalau kita masih mau mendengarkan nasihat orang lain, ada perasaan ingin menjadi lebih baik, ada perasaan menyesal dengan dosa-dosa kita, insya Allah hati kita masih qalbun salim, hati yang selamat. Nah, ada kategori hati pada ayat ini, fi qulubihim maradun, disebut dengan qalbun marid, qalbun yang sakit. Qalbun yang sakit. Jadi hati itu 3 macamnya. Ada qalbun salim, ada qalbun marid, ada qalbun mayyit. Jadi kita berarti qalbun salim. Kalau sering banyak dosa nanti menjadi qalbun marid. Terlalu banyak dosanya, enggak istighfar. Ketika istighfar kata Rasulullah kan kemarin, maka noda hitam itu akan hilang, bersih kembali hati itu. Kalau tidak istighfar, maka qalbun marid itu menjadi qalbun mayyit, yang tidak lagi masuk nasihat, tidak lagi bergetar ketika Allah dibaca, ketika zikir pada Allah. Jadi ketika ada penyakit hati, kalau dalam tafsir Jalan ini, dalam ayat ini adalah 2 penyakit hatinya. Yang pertama adalah nifak. Jadi kata Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh As-Suyuti, yang pertama adalah nifak, penyakit nifak. Jadi penyakit berupa kemunafikan. Yang kedua syak, keraguan-raguan. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa kata Imam Suyuti? Adalah yang pertama nifak, kemunafikan, yang kedua asyak, keraguan-raguan. Kalau ini enggak segera disembuhkan, fazadahumullahu marada, maka Allah akan menambah penyakit itu. Bapak Ibu rahimakumullah, ini satu di antara keluar biasaan balagh Al-Quran. Kalau ada nakirah diulang, ya. Ida an-nakiratu ida takarrarat, ya, dalat at-ta'addud. Kalau ada nakirah diulang, maka pesannya itu beragam. Jadi nakirah kedua bukan nakirah pertama. Jadi apa nakirah di sini? Fi qulubihim maradun. Itu enggak ada alnya, bukan al-maradu. Maradun. Kalau orang yang paham sedikit bahasa Arab, maradun itu nakirah, bukan ma'rifat. Fazadahumullahu maradun, bukan al-maradun. Ada 2 kata marad yang sama-sama nakirah, maka maradun yang kedua bukanlah maradun yang pertama. Itu maknanya. Artinya ketika Allah katakan fazadahumullahu maradun, Allah tambah penyakitnya, bukan penyakit yang pertama, penyakit lain, atau penyakitnya semakin parah. Apa kata Imam Suyuti? Tambahan penyakit hati dari Allah itu adalah al-kufru. Kalau sudah ada nifak dan syak dalam hati manusia, tidak segera taubat, maka akan lahir penyakit hati yang parah, disebut dengan penyakit kafir, penyakit kufur. Itu fazadahumullahu marad. Jadi panjenengan ingat-ingat ini. Saya sudah sempat bahas itu ketika mengkaji surah gimana itu? Fa inna ma'al asri yusra. Inna ma'al asri yusra. Di sini ada kata yusron. Yusron ini nakirah, diulang oleh Allah, maka yusron yang kedua bukan yusron yang pertama. Sementara kalau ma'rifat diulang, ma'rifat yang kedua adalah ma'rifat yang pertama. Jadi fa inna ma'al usri, al-usri ada alnya. Yang pertama fa inna ma'a al-usri, yang kedua inna ma'a al-usri, maka al-usri yang kedua adalah al-usri yang pertama. Maka sungguhnya bersama dengan kesulitan Allah berikan kemudahan. Maka sungguhnya bersama kesulitan yang tadi, bukan kesulitan lain, karena sama-sama ma'rifat. Yusron ada kemudahan lainnya.
Satu kesulitan kalau dihadapi dengan ketabahan, Allah kasih kemudahan. Kalau benar-benar ikhlas karena Allah, Allah kasih kemudahan yang lain. Kemudian disebut dengan faman sabara, kata Rasul, kalau idza ahabballahu 'abdan ijtabah, gitu ya. Kalau dia sabar, diberi musibah oleh Allah, sabar, dia akan menjadi orang terpilih, ya, istabah. Tapi kalau ridho dengan kesabaran itu, sabar musibahnya sama, bukan musibah lain, istofahu, maka dia akan menjadi orang yang istimewa, orang yang paling istimewa, kata-kata Rasulullah begitu. Jadi sabarlah Bapak Ibu yang mungkin diuji dengan sakit keluarganya. Sabar dan ridho, maka bukan sekedar manusia pilihan, tapi menjadi manusia yang paling istimewa. Baik, kembali pada kajian ayat ini. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Dalam hati mereka ada penyakit. Apa penyakitnya? Kata Imam Suyuti, yang pertama adalah nifaq, munafik, dan asyakku, tidak ada keyakinan. Lisannya memang berkata amanna billah wa bil yaumil akhir, tapi tidak ada keyakinan. Kalau enggak segera taubat, ya, benar-benar menyatakan keimanan dengan benar antara lisan dan hatinya dengan selaras, fazadahumullahu marada, maka Allah akan menambah penyakit lain sampai dia pada tingkat kufur yang tidak lagi bergetar ketika asma Allah dibacakan. Walahum adabun adimun bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka siksa yang pedih. Alim, ya, jangan alim. Jadi kalau alim hamzah pedih. Kalau alim tahu, maha tahu. Kalau Allah alimun alim, maha tahu. Sedikit saja sudah berbeda. Jadi walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun, disebabkan dengan apa yang mereka berdusta. Kalau dibaca yukadzibun, tadi saya sampaikan qiraah lain, itu namanya bima kanu yukadzibuna nabiyallah walladzina amanu, dengan apa yang mereka lakukan dengan cara mendustakan nabi. Ketika diajak oleh nabi, mereka tidak mau. Jadi mereka hanya menyatakan beriman, tapi sesungguhnya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.